Kawanan monyet ekor panjang meresahkan warga kompleks perumahan Pluit Karang Asri, Penjaringan, Jakarta Utara dalam beberapa hari terakhir. Mereka mengoleksi serta saling berbagi konten penyiksaan monyet. Monyet malang ini disiksa hidup-hidup hingga meregang nyawa. Para produsen konten kejam ini ternyata diproduksi orang-orang dari negara dunia ketiga. Dan tahukah kamu, kebanyakan video penyiksaan monyet yang dinikmati para psikopat ini berasal dari Indonesia. Halo Sobat Lingkungan, kembali bertemu di acara Eco Living Room. Di sini kita membahas mengenai curhatan teman-teman aktivis lingkungan mengenai tentu saja isu lingkungan. Jadi teman-teman Sobat Lingkungan, kita akan bicara hari ini tentang Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang, atau kadang-kadang disebut juga monpai, monyet pantai. Padahal monyetnya sedang tidak bersantai. Oke, kita akan mulai dengan bicara mengenai kenapa banyak monyet yang istilahnya dia adalah satwa liar gitu, tapi kok banyak dipelihara ya? Nah, di sini sudah ada 3 tamu kita nih di Eco Living Room, di ruang tamu kita. Ada Mbak Elizabeth dari YARI, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Benar ya Mbak Elia? Oke, berikutnya ada Dr. Aya. Dr. Aya dan Mas Revalino. Mas Lino dan Mbak Aya dari JSI, Jaringan Satwa Indonesia. Nah, keren kan? Kita akan bahas nih mengenai pemeliharaan, perburuan, perdagangan, penyelundupan. Banyak ya. Kadang-kadang dipakai juga tuh buat eksperimen mengenai segala sesuatu, mengenai monyet ekor panjang di Hari Primata Internasional atau International Primate Day hari ini. Oke, kita mulai ya. Mbak Eli, kenapa nih kira-kira orang tuh kok banyak sih yang pelihara monyet gitu ya? Padahal kan ya kita tahu ya, monyet itu dia hidupnya di alam liar kan. Dia punya peran dan fungsi di alam. Tapi kenapa masih banyak orang yang mau pelihara monyet? Kira-kira kenapa tuh, Mbak? Ya, kalau saya sih mungkin bisa saja karena itu masih dianggap lucu ya, dari bayi kecil, terus orang-orang masih ada permintaan, dan kemudian dari permintaan itu akhirnya ada peluang juga untuk menangkap di alam kemungkinan, dan juga akhirnya diperdagangkan juga. Kemudian kembali lagi siklus itu dipelihara, kemudian dipakai bajunya dan lain sebagainya, Jadi ekosistem jualan gitu ya. aksesoris dan lain sebagainya, dan akhirnya berujung ketika pasca setelah dari hasil peliharaan saat dewasa, rata-rata masyarakat atau orang yang memelihara itu jarang mau memelihara sampai umur yang besar gitu, dan akhirnya peliharaan itu dilepas begitu saja tanpa eee, tanpa tanpa SOP ya gitu. Jadi lepas Jadi yang mungkin nggak pakai legal. prosedur, yang penting udah nggak jadi beban saya gitu ya. Iya, dan akhirnya hal tersebut menimbulkan sebuah konflik. Selama pengalaman Mbak Elin, ketemu sama pemelihara, ketemu juga kan sama pemelihara gitu? Sempat ketemu nggak atau hanya mengamati? Kami hanya mengamati saja. Mengamati ya, kebanyakan. Yang ketemu malah Dok Aya dan Mas Albino, nanti kita bahas ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini, selama hasil pengamatan itu, berapa banyak kira-kira monyet ekor panjang yang sudah dipelihara, atau gimana sih sebenarnya peta perdagangan, peta pemeliharaan ini? Iya, kalau menurut pengamatan kami secara online ya Bu, bisa dilihat saat ini mungkin pengguna akun atau mungkin pemelihara bisa sampai 1.500 sampai mungkin 2.000 ekor. Wow. Dianggap saja primata itu ketika bayi itu pasti tentunya dengan indukan, dan induk itu jarang sekali lah akan melepas bayinya ya, kecuali memang induknya dibunuh gitu. Kan karena kan udah kayak ibu orang ya, Iya, kayak induk betul. orang gitu ya. Kalau anak kita terluka gitu Ya, kan. pada umumnya primata sama seperti itu, dan tentunya ketika ada 2.000 bayi yang dipelihara, diperdagangkan atau mungkin dijual belikan, tentunya 2 kali lipat dong Bu, dengan indukan yang mati di alam. Iya benar, berarti sudah Dari alam. kalau kita hitung 1.500 pemelihara dan 1.500 bayi monyet ekor panjang yang diambil,
kali 2 sama ibunya gitu, habislah 3.000 ekor yang harusnya bisa. Fungsinya apa sebenarnya monyet ekor panjang ini, Mbak Eli? Ya kalau di alam sendiri sebenarnya monyet ekor panjang ini kan tinggal di daerah tepian hutan atau ekoton atau biasa disebut spesies tepi atau edge species ya Bu ya. Mhm. Jadi terkadang mereka saat ini dengan kondisi mungkin hutan yang terhimpit, misalnya wilayah-wilayah urban, mungkin kami saat ini memang lebih ada pengalaman di area urban ya Bu ya, mengamati tentang mitigasi interaksi negatif antara manusia dan juga monyet ekor panjang gitu. Dan menurut hemat kami, pengalaman kami mungkin di lapangan, hutan ini terhimpit dan mereka itu kan areanya memang di tepian ya habitatnya. Mereka meregenerasi hutan, penyebar biji juga tentunya, dan dengan saat ini yang mungkin kondisinya berdekatan dengan tingginya aktivitas manusia, kemudian ada perubahan habitat menjadi alih fungsi yang lain sebagainya gitu, yang memang saat ini padatnya penduduk ya, dan akhirnya membuat monyet ekor panjang itu cenderung berdekatan dengan manusia dan akhirnya cenderung lebih eh, terlihat seperti berinteraksi ya, sering bertemu gitu. Dianggap hama gitu Iya. ya dan sebagainya di Karena memang masih dianggap negatif ya Bu ya, gitu. Sedangkan memang area jelajahnya memang di luas area banget. seperti Iya betul. Ya memang di situ tempat dia ya, habitatnya dia di sana gitu. Oke Mbak Eli, ini kan tadi Mbak Eli bilang, ini orang suka ngelepas monyet ekor panjang yang udah dewasa ya, karena udah nggak lucu lagi katanya gitu ya. Nah biasanya karena dia nggak pakai SOP, biasanya cepet mati atau enggak sih? Kan mereka nggak pernah belajar untuk hidup di alam. Ya sebenarnya berdasarkan pengalaman kami dalam pengamatan, ketika ada monyet peliharaan, biasa ada tanda-tandanya sih Bu, ketika di alam ya, mereka biasa ada bekas seperti ikatan, atau mereka cenderung lebih takut dan tidak berkelompok dengan yang Iya padahal panjang habitatnya dia ini. aslinya gitu. Karena ya mereka belum tentu juga diterima dan hal itu juga akan menimbulkan sebuah konflik gitu antara Menyedihkan nggak biasanya kondisinya? ya pasti tentunya menyedihkan ya Bu, ada beberapa mungkin yang bekas gitu ya Bu ya, luka dan lain sebagainya, mereka ketakutan karena biasa nyari makan ya Bu, nggak nyari makan ya Bu, biasa dikasih makan akhirnya mereka harus nyari makan, terus belum tentu juga diterima oleh kelompok liar yang ada di situ. Dan belum tentu juga kita tahu jenis itu membawa penyakit atau tidak gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih sama Dok Aya. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit emosional. Biasanya kan sering terima nih ya, nerima kiriman. Selama ini yang ada di JSI ada berapa ekor yang sedang dirawat? Kalau untuk saat ini sekitar 97 ekor. Waduh, Dan semua hasil Ya. peliharaan. Macam-macam. Ada dari konflik, konflik di masyarakat, terus dari perdagangan juga, dari topeng monyet, eksploitasi, dan hasil dari penyerahan masyarakat juga. Ini aku mau nanya nih, pengalaman yang paling menyedihkan nih buat Mas Nino dan Mbak Aya selama menerima atau mengurusi monyet ekor panjang yang harus direhabilitasi apa kira-kira? banyak sekali. Kayak kemarin, Kalau contohnya baru kemarin lah kita ekstop yang monyet itu banyak monyet yang dicabut giginya atau dipotong taringnya. Takut gigit katanya gitu. Iya, untuk melindungi ownernya ya, biar nggak digigit ownernya itu. Jadi menyebabkan infeksi pada giginya. Jadi dia kesulitan makan, juga aktivitasnya juga terganggu pasti ya karena dia kesakitan gitu. Terus juga Ini baru datang kemarin. iya, tapi monyet isal namanya, monyet isal. iya ompong semua giginya. Umur berapa itu? Sudah Udah sekitar 6 tahun. dewasa. Iya, dewasa. Waduh, masih bertahan ya dia. Masih bertahan. Hebat, berarti hidup dalam penyiksaan. Iya, kadang kalau dia infeksi itu dia sampai abses, keluar nanah dari pipinya. Makanya itu harus kita cabut karena biasanya mereka potong itu pakai kakak tua tuh, tang yang buat potong besi itu, dicabut paksa. Jadi akhirnya abses, dia berdana di sini, ya otomatis kita akan
cabut biar dia nggak tersiksa Iya. selamanya. Terus gimana makannya Gitu. tuh kalau kayak gitu? Biasa sih dia Lembut-lembut. yang lembut-lembut dulu kayak paya, semangka. Dia Nanti dia akan beradaptasi juga. Oke, itu tadinya Bisa. topeng monyet. Ekstopeng monyet. Berarti dia jalan di 2 kaki. Iya, iya. Padahal kan perilaku aslinya 4 Ya, kaki. 4 kaki. Ya. Gitu. Nah, Mm-mm. ini dilatih lagi 4 kaki atau gimana? Enggak sih, kalau kita perubahan perilaku aja. Biasanya dia dikasih makanan-makanan warung kayak ciki, roti. Dulu sempat kita nerima sitaan itu topeng monyet dari Bandung. Dia tidak bisa ngupas pisang. Biasa dikupasin. Iya. Makanan Jadi manusia. akhirnya coba kita kupasin. Mm-mm. Ternyata dimakan. Berarti dia bukan nggak doyan pisang. Cuman dia caranya nggak tahu. Akhirnya kita latih terus mereka. Hasilnya baik banget ya berarti. Iya, rata-rata memang bayi. Untuk dilatih jadi doger monyet itu yang bayi biasanya. Aduh, nah ini kalau 97 di luar yang 1.500 sudah 1.600 ya. Jadi makin banyak aja nih. Oke, PR-nya. Oh. Dan kita akan bicara PR berikutnya. Mungkin setelah yang satu ini. Oke, sobat sobat lingkungan. Ini kita kembali lagi ya, masih ngomongin pemeliharaan monyet ekor panjang. Saya ingin nanya juga nih sama Mbak Eli nih ya. Kan tadi udah ngomongin bahwa pemeliharaan monyet ekor panjang itu akhirnya membentuk ekosistem yang jual pakan, jual baju, jual konten. Nah, banyak nih. Nah, hasil dari pengamatan Mbak Eli nih. Karena si monyet ekor panjang ini bukan satwa dilindungi ya. Jadi dia orang tuh kayaknya bebas aja, boleh lah gitu. Kayak orang pelihara burung perkutut misalnya karena dia nggak dipelihara, nggak dilindungi, sorry. Karena dia nggak dilindungi, maka dia dipelihara dengan bebas. Tapi akibatnya apa sih Mbak? Selain tentu saja dia pasti ada ekosistemnya. Dan ekosistem ini kira-kira jadi penarik bukan untuk orang yang tadinya tidak memelihara jadi ingin memelihara atau gimana? Iya, kalau melihat dari hasil tersebut ya orang akhirnya kan ada orang yang jual konten akhirnya membuat orang tertarik ya, terutama mungkin beberapa mungkin gender juga yang merasa Berpengaruh. senang terpengaruh, "Ih, lucu," akhirnya dia juga pengen beli di mana nih gitu, akhirnya carilah ke pasar hewan atau mungkin sesama di online juga, hanya untuk mungkin sebuah komunitas juga dan sebagainya. Dan itu akan terus berlangsung ya, menjadi sebuah rantai gitu, lingkaran gitu. Karena ketika orang melihat monyet, kan ada nih konten-konten monyetnya bisa belanja gitu. Monyet bisa cuci piring gitu ya. Monyet bisa ngasuh bayi gitu. Itu atau bahkan ada yang dibikin memes monyet ketawa nyengir dan sebagainya gitu. Padahal di balik itu penderitaannya luar biasa Iya. sebenarnya ya. Bisa cerita nggak kira-kira Mbak Eli waktu selama pengamatan ini penderitaannya mereka tuh seperti apa? Ya sebenarnya dari hal tersebut, satu, ketika manusia memelihara monyet ekor panjang, sama saja kita membuat mereka kehilangan perilaku alaminya. Dari awal mereka ditangkap mungkin ya, ketika misalnya memang semua hasil dari peliharaan dari alam, tentunya mereka dipisahkan dari induknya. Secara alami mereka tidak memahami bagaimana naluri mencari makan di alam yang diajarkan harusnya secara normal. Tadi nggak bisa membuka pisang tadi. Betul, dan akhirnya mereka dijadikan mungkin sebuah bentuknya sebenarnya itu abuse ya, seperti eksploitasi ya, pemeliharaan karena mereka dijadikan tidak normal dengan menggunakan baju, mereka akhirnya juga harus sesuka mungkin ya dengan para yang mungkin punya konten atau mungkin murni memelihara juga karena dianggap kasihan, lucu dan lain sebagainya. Akhirnya mereka juga biasa seperti dianggap bayi ya, mungkin disuapin atau dia juga mungkin diajarin lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan ya tanpa melihat kesejahteraan dari ekor Monyet itu itu sendiri ya. Ya, dari mereka sudah kehilangan animal welfare tersebut gitu, mulai dari mereka tidak bisa berkelompok, tentunya karena mereka adalah hewan bersosial, sampai
berkelompok, bersosial, mereka nggak bisa grooming dengan sesamanya, nggak mengenal alamnya, kemudian mereka juga nggak bisa makan alaminya juga. Kalau urusannya dengan zoonosis atau penyakit gitu ya, kan bisa nular juga kan masing-masing Bisa. monyet itu Iya, bisa. iya. Pernah ada isu enggak Dokter Aya atau Mas Nino tentang orang yang akhirnya menulari dan monyetnya menulari orang itu ada? Ada. Ada. Ceritain Mas, ceritain. Jadi kita dibilangnya penjangkauan ya. Kita di Cikole itu dulu programnya memang Indonesia Bebas Topeng Monyet. Dulu itu ada programnya Jakarta Bebas Topeng Monyet, tapi udah selesai, monyetnya udah dirilis kembali. Akhirnya warga Bandung banyak yang kirim email ke kita bahwa di Bandung banyak doger-doger monyet. Iya. Akhirnya kita bikin program Indonesia Bebas Topeng Monyet. Pilot projectnya itu di Kota Bandung. Saya investigasi ke sini, ternyata memang banyak di Gede Bage, terus di Flyover Pastor, Pasir Kaliki, terus di Sumedang juga ada. Nah akhirnya kita diriin ini rehabilitasi untuk ex topeng monyet. Banyak sekali yang ex topeng monyet ini karena dia keseharian dengan manusia, terus perawatannya tidak maksimal, dia di kandang kecil doang, di box yang biasa dibawa sama doger monyet, akhirnya itu jadi satu masalah untuk si monyetnya dan si pemiliknya. Mereka ada yang penyakit, kita udah berapa kali mendapatkan itu ya orangnya kena TB, monyetnya kena TB juga. Karena proses TB-nya aslinya dari monyetnya atau dari orangnya? bisa jadi dari orangnya atau dari si monyetnya. Ya bisa kemungkinan banyakan tuh dari orangnya pasti. Jadi monyetnya juga Monyetnya tertular seperti itu. Ini kalau ini saya jadi ingat kan dulu ya ada kasus Ebola gitu ya. Ebola kan dari monyet juga kan, gitu. Kalau di Indonesia yang kayak gini nggak ada. Atau mungkin pernah ngalamin apa gitu? Nggak ada. Kalau sejauh ini sih monyet kebanyakan tuberkulosis ya. TB ya. Ya, TB tuberkulosis. Bisa juga zoonosis dari sesama primata tuh kan herpes virus juga. Kemudian hepatitis juga bisa dan juga rabies paling banyak gitu ya karena Nah ini lagi nih rabies nih akan kita cerita lagi nanti ya. Terus apa lagi tuh dok? Gitu. Sejauh ini itu sih penyakit yang kami temui. Tapi ada nggak dok kasus orang yang digigit rabies yang kena rabies karena digigit monyet itu ada? Saat ini belum. Atau Saat ini belum. peliharaan atau hewan domestik yang jadi rabies? Kalau digigit banyak kasus. Kayak kemarin di Ciwidey juga anak kecil digigit. Kalau untuk digigit monyet, kalau untuk ke rabiesnya kita belum, karena penanganannya kemarin saat ada masyarakat lapor ke kita langsung tindak lanjutin, terus juga si anak kecilnya langsung dibawa ke rumah sakit dan itu langsung dikasih obat anti rabiesnya. Langsung Seperti ditangani itu. dengan baik. Tapi kalau di Indonesia, di Jawa Barat atau Bandung atau Jawa Barat lah ya mungkin, rabies ini termasuk tinggi atau seperti apa? Kalau di Jawa, setahu saya sih yang paling tinggi di Bali ya, Bu, ya. Kalau Jawa Barat ya mungkin gigitan-gigitan sudah ditangani dengan baik, jadi ya tidak ada. Nggak banyak. Ya, nggak banyak. Oke, tapi intinya monyet itu pasti menggigit sobling. Jadi ketika pelihara ya harus siap-siap, pasti akan gigit gitu. Siapapun dia gitu, walaupun bayi juga. Nah, saya mau balik lagi nih kembali. Ini cerita soal kematian bayi monyet. Karena dia kan ketika diambil bayi banget ya. Dia kan nggak dapat susu nih dari ibunya. Ini di luarnya 1.500 berarti mungkin ya. Nah, itu banyak berarti ya kasusnya seperti itu banyak nggak? Kematian bayi dalam pemeliharaan. Kematian monyet dalam pemeliharaan manusia banyak nggak? Iya, Bu. Saya kurang tahu detailnya, Bu ya, tapi kemungkinan besar pasti ketika mereka tidak mendapatkan ASI alami dari ya dari induknya gitu. Tentunya mereka pasti ada yang cenderung juga sensitif dan menjadikan mereka saat diberikan susu yang atau Tidak cocok gitu ya. yang tidak cocok
Bahkan mungkin tidak selalu susu ya, mungkin saja minuman yang manis, teh, Iya. atau Kayak- apa kita juga nggak tahu kan. Kayak manusia tuh, iya beds. Iya. Monyet monyet ekor panjang itu mungkin ya ada juga yang cenderung bertahan, ada juga yang akhirnya sakit, dan akhirnya kita nggak tahu juga ketika misalnya seorang konten yang membutuhkan, oh seperti biasa ada satu bayi, kemudian bayi itu mati atau sakit kemudian mati, akhirnya mereka juga beli lagi gitu. Bener. Bisa kemungkinan satu konten pun bisa nggak lebih dari satu gitu peliharaannya. Walaupun namanya satu, tapi monyetnya bisa macam-macam. Iya. Nah, saya mau nanya juga nih Mbak Eli, berdasarkan pengamatan Mbak Eli nih, konten-konten monyet ekor panjang, itu kebanyakan ngomongin apa sih sebenarnya gitu? Yang mereka ingin jual tuh apanya gitu? Macam-macam sih Bu, ada yang memang mereka fokusnya ada terkait monyet ekor panjang tuh ataupun monyet-monyet lain tuh untuk kesenangan aja ya Bu ya. Jadi si monyet ini yang dijadikan profilnya gitu. Ada juga yang mungkin diperlihatkan monyet itu dengan induknya juga gitu. Bagaimana kasih sayang seorang Ibu monyet iya. atau ibu monyetnya orang Iya, gitu. atau bapak ya, saya kan Sayang banget. bapak yang juga laki-laki ada juga yang perempuan juga gitu untuk melihatkan ketika bermain bersama, dimanja, dimandiin, dibajuin, dibedakin, dikasih makan, Dikasih pampers. kasih pampers dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Seperti Nah, itu. di lain pihak, ini kan Yari juga mengamati adanya animal abuse atau penyiksaan terhadap monyet ekor panjang ya. Itu katanya Indonesia juga termasuk yang paling tinggi ya untuk penyiksaan monyet juga. Iya, ya sebenarnya masih Masih ada ya. Iya. Walaupun kemarin-kemarin sempat ada penangkapan gitu ya. Tapi itu bisa cerita sedikit tentang penyiksaan ini barangkali Mbak Eli yang disiksa sadis banget gitu. Iya, kalau melihat beberapa di konten, ada juga yang upload yang penyiksaan-penyiksaan itu ya, mulai dari mungkin dipukul, diracun, karena biasanya sih karena adanya interaksi negatif itu, karena dianggap hama, terus kemudian menimbulkan konflik, akhirnya mereka terkadang dipukul, disiksa, dengan diracun, kemudian dijerat, dan sebagainya. Itu mungkin ada juga orang yang mempunyai kepuasan tersendiri ya Bu, dengan menyiksa itu. Dan salah satu mungkin karena dianggap pengganggu, kemudian mungkin punya kepuasan tersendiri juga ada gitu setelah yang dianggap hama itu mati, atau mungkin dia punya sebuah kepribadian yang agak agak terganggu mungkin ya. Dari monyet ekor panjang itu menjadi disiksa tuh mungkin memiliki kepuasan tersendiri gitu ya. Apa ya, kalau dalam konteks sado masokis jadi serem banget gitu ya. Psikopat. Dia suka melihat penyiksaan terhadap si satwa. Katanya itu kebanyakan orang asing yang suka melihat penyiksaan itu ya. Iya, beberapa. Dan mereka gimana tuh proses atau pola sampai apa minta orang Indonesia untuk membuat konten penyiksaan, barangkali Mbak Eli bisa jelasin. Kalau itu sebenarnya saya kurang tahu ya. Tapi karena tapi ada ya kasus konten-konten itu ada gitu. Nah ini kalau di di Jaan JSI, yang paling parah monyet yang pernah diterima itu yang ini jadi ngeri juga. Yang seperti apa? Banyak. Ada hasil konten Ada ya? dari YouTuber itu. Banyak ya? Yang kayak tadi ditanyakan Mbak Eli itu ada. Kita pernah nanganin di daerah Semarang ya. Yaitu benar-benar monyet kecil dilempar ke tembok. Dan akhirnya orang kena Konten penyiksaan. Dia akan dijual ke luar, orang-orang luar, dan jadi challenge jadinya. Lu berani gak motong buntutnya tanpa bius? Atau berani gak nyolok matanya? Itu yang dijual sama konten-konten itu. Dan pembelinya tuh orang-orang luar banyak kan. Itu Seperti itu. saya pernah lihat sepotong gitu. Ya udah dimasukin udah saya nggak berani. Yang di Garut apa Tasik gitu kan. Itu sadis banget. Terus juga di Kalbar juga banyak juga. Jadi memang sebetulnya banyak korban-korban dari
konten-konten seperti itu, media sosial seperti itu gitu. Dan kebetulan kita juga kerjasama sama Mabes Polri ya, di bidang tipiter tindak pidana tertentu. Jadi kalau ada laporan-laporan seperti itu, biasanya kita langsung ke Mabes Polri biar ditindaklanjutin. Ada beberapa yang udah kita tangkap juga, dikenakan sanksi juga. Nah ini saya mau nanya nih, ini kan polisi kan ini agak beda ya reaksinya ya. Saya mau nanya nih soal reaksi Mabes gitu ya, reaksi Mabes Polri. Biasanya mereka ngurusin orang, sekarang ngurusin monyet gitu. Waktu pertama lapor apa nggak diketawain gitu? Enggak, karena memang di kepolisian sekarang udah ada jalur yang untuk ke perdagangan satwa. Itu dia ya, tindak pidana tertentu. Oh itu masuknya di Tipiter. Iya, tipiter. Dan Seperti itu itu. mereka sudah paham bahwa Sudah paham. seperti itu kan perdagangan burung atau itu sekarang banyak sekali. Iya. Nah itu akhirnya begitu lapor mereka respon juga. Tetap jadi respon mereka. banyak respon. Nah ini saya ingin tahu juga nih programnya YARI untuk menghentikan perdagangan, perburuan, pasti banyak dong ada kaitan-kaitannya dengan perburuan, penyelundupan, perdagangan, pemeliharaan gitu ya. Itu apa programnya YARI sekarang? Ya kalau dari konservasi makanan kami sendiri saat ini kan yang sudah menjalankan terkait untuk mitigasi konflik ya Bu, ya, pencegahan di mana biasanya untuk kasus-kasus konflik terjadi atau interaksi negatif ini ada beberapa akibat, termasuk salah satunya manusia yang sering memberikan makan atau provisioning kepada monyet yang ada di habitat alaminya, kemudian ditambah lagi peliharaan yang sering dilepas liarkan secara ilegal dengan kelompok-kelompok liar yang ada di situ, hanya menimbulkan sebuah konflik gitu. Kami yang membuat edukasi langsung, edukasi online juga, kemudian juga kami ada membuat buku panduan yang terbaru untuk bagaimana penanganan mitigasi konflik ataupun interaksi negatif antara Manusia. dan monyet ekor panjang, khususnya memang untuk di wilayah urban yang saat ini kita sudah punya pengalaman di SM1 Angke di Jakarta Utara, terus berkolaborasi dengan BKSD Jakarta. Di Murangke juga banyak ya situ ya. Iya, karena banyak orang. Perburuan juga banyak di situ ya. Iya, kalau perburuan saya kurang tahu kalau di daerah situ sih Bu, tapi ya memang ada di Jawa itu masih ada juga perburuan, juga di Sumatera. Banyak ya. Nanti akan diperdagangkan ya Bu di pasar-pasar hewan yang ada di Jawa khususnya. Hambatannya apa tuh selama mengerjakan proyek ini? Hambatannya apa tuh dari yang biasa dihadapin sama Mbak Eli? Kalau hambatan mungkin terkait konflik atau apa ya, penyadartawan itu tidak bisa dengan harus setiap hari ya Bu, karena terkadang orang-orang yang datang atau sebagai pengunjung itu yang memberikan makan itu nggak itu aja gitu, orangnya banyak gitu. Jadi memang itu harus disebarluaskan melalui edukasi secara online juga, kemudian saat kita patroli dan lain sebagainya, kita juga membuat peneguran langsung, dan juga multi pihak ya Bu. Hal seperti ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri, mandiri, karena memang nggak ada solusi tunggal gitu. Jadi harus kolaborasi ya, Iya mau nggak mau betul, ya. edukasi multi instansi itu sangat penting. Nah ini biasanya yang bergerak langsung, ini kan kayak gini nih Mbak Li, sering banget kita tuh dapat info tentang monyet ekor panjang berkeliaran. Kan sekarang banyak nih di kota tuh, turun gitu kan. Itu biasanya kalau YARI ada evakuasi atau seperti apa bentuk? Ya kalau kami sebenarnya membantu sebagai tim rescue atau apapun ketika memang tahapannya tentu dari BKSDA dulu ya, misalnya kan masyarakat itu ada melapor tentunya harusnya dengan call center yang sudah ada dari masing-masing UPT ya, karena memang kan satwa liar itu kaitannya dengan BKSDA ya, tergantung wilayahnya. Tapi kan dia nggak dilindungi, tetap ke BKSDA ya. Ya seharusnya dengan BKSDA. Ada beberapa juga memang yang melapor ke Damkar ya. Biasanya gitu ke Damkar. Sekarang kan Damkar itu segala ya. Iya. Iya. Pun sampai ngambil raport juga gitu ya. Iya. Gitu jadi oke. Tapi YARI punya tim rescue sendiri ya? Ya kami biasanya sesuai kebutuhan ketika memang diminta untuk bantu turun atau apa untuk membantu rescue penanganan, kami
siap turun juga. Nah, ini tujuannya program ini sebetulnya untuk mengurangi orang memelihara kah? Atau hanya untuk mengingatkan saja bahwa dia harusnya bebas aja atau gimana bentuknya? Atau mengurangi perdagangan tapi orang melihara? Karena di konten banyak sekali gitu. Jadi apa tujuan utamanya untuk goals-nya apa dalam project ini? Iya, tentunya harapan kami masyarakat juga sadar bahwa memelihara itu ya sangat berbahaya ya, selain membuat perubahan perilaku dari mayat ekor panjang itu sendiri, satwa itu sendiri, dan juga kita tidak tahu mungkin 10 tahun atau berapa puluh tahun ke depannya mereka akan mengalami kepunahan dan lain sebagainya. Eee, Meskipun dampaknya mungkin banyak, sebaran mereka luas, ada di beberapa pulau-pulau besar gitu. Mhm. Tapi ada juga beberapa subspesies yang di tempat-tempat pulau kecil juga gitu yang kita tidak ketahui. Dan eee hal itu yang perlu dicegah dan juga memang dari perdagangan juga banyak sekali mungkin beberapa yang masih sering menyelundupkan ataupun memperdagangkan secara ilegal untuk ya rata-rata mungkin pasti akan ada kebutuhan dari permintaan pemeliharaan. Iya, heeh. Jadi semakin ini mah kan demand and Iya. supply ya, teori ekonomi gitu Iya, ya. Semakin banyak demand, maka orang akan supply-nya juga berusaha untuk iya, dipenuhi. iya. Kami harap bisa mengurangi, menghilangkan mungkin tidak ya, tapi ada sebuah kebijakan untuk peraturan bagaimana terkait perdagangan dan juga pemeliharaan ya. Mhm. Meskipun spesies itu tidak dilindungi, tapi satwa liar tetaplah satwa liar dan mereka tentu perlu ada juga kesejahteraan yang perlu kita perhitungkan juga. Punya fungsi dan perannya di alam gitu. Secara ekologis mereka Mhm. masuk dalam rantai makanan, rantai ekologis di alam, dan ketika mereka tidak ada pun tentunya ekosistem tersebut tidak seimbang gitu. Mhm. Nah, kalau di JSI sendiri selain tentu saja rehabilitasi, nerima yang sedih-sedih gitu ya, dapat keluhan, biasanya program utamanya inginnya seperti apa? Kan harapannya mah tidak ada lagi nih, kita tidak perlu lagi merehab gitu mungkin ya. Kalau sekarang iya perlu rehab, tapi berharap suatu saat rehab itu nggak perlu karena masyarakat udah sadar pengennya kan gitu ya. Nah, menuju ke sana tuh programnya ada nggak? Iya kita mau kita sih maunya ekor panjang ini ya statusnya naik ya jadi satwa yang dilindungi. Dengan status naik otomatis masyarakat enggan untuk beli karena bakal ada sanksi. Betul, karena penegakan hukumnya lebih kuat ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang ada upaya ke sana atau Kita udah jalan ya itu, terutama di Bali. Di Bali itu kita yang punya monyet sekarang didata dan monyetnya kita pasang chip, microchip. Jadi kalau ada konflik kita rescue, evakuasi, dapat ada chipnya. Nah, itu tinggal didata siapa pemiliknya. Nanti kita datangin, kita kasih peringatan dia. Nah, itu udah terjadi kasus-kasus seperti itu udah sering ketemu gitu. Kalau di Iya. Bali ya. Ya, sekarang sudah tidak boleh memelihara makaka. Semua itu kepanjang. Itu Harus. keputusan gubernur. Gubernur. Ya, Oh iya, Gubernur. itu gubernur. Iya. Makanya kita lagi ngejar yang di Bandung nih, di daerah Jawa sini. Kalau dilihat dari petanya, di Indonesia yang paling banyak melihara monyet ekor panjang ini daerah mana selain Bali? Bali kan cukup banyak ya kemarin. Ya Bali banyak, Jakarta juga banyak juga, Bandung juga banyak. Bandung. Karena BKSDA Bandung selalu lapor ke kita untuk evakuasi. Seperti Jadi, itu. nah, Sobling, sobat lingkungan yang ada di Bandung, ingat kalau bisa tidak piara makaka. Tapi kita belum selesai. Habis ini kita masuk episode yang lain. Oke? Hai Sobling, sobat lingkungan, kita akan masuk nih ya dalam bukan kondisi, lebih pada situasi di mana monyet ekor panjang itu sebetulnya kondisinya memprihatinkan. Karena pertama kuota, habitatnya udah berkurang dan jumlahnya juga sudah semakin menipis. Padahal dia punya fungsi dan peran yang sangat penting di alam. Salah satunya tentu saja dia akan jadi prey atau mangsa dari satwa liar lain. Tapi yang paling parah, pemangsa monyet ekor panjang adalah manusia. Benar nggak? Nah, kita bisa tanya nih sama Mas Dino dan Mbak Aya dulu.
Jadi selama ini sebagai manusia yang melihat manusia memelihara monyet ekor panjang, ini gemes nggak sih Mas atau Mbak? Wah, gemes sekali. Apa dia melihara saat kecil, saat besar dia langsung buang gitu loh. Dan tanpa SOP. Akhirnya konflik di masyarakat. Dengan kondisi yang bermacam-macam, Iya, sakit, yang sakit belum lagi nanti di situ monyetnya mungkin udah tertular TB, akhirnya dia menularkan di lingkungan masyarakat yang lain. pada saat dia dilepas gitu ya. Betul. Jadi gimana nih kelihatannya harus kalau Ya, kasih pesen gitu? maunya sih harus ada sanksi bagi yang melihara monyet. Harusnya ya, berarti Iya. ini harus ke pemerintah. Pemerintah Berarti kalau harus ada sanksi buat pemelihara monyet, naikkan dong. naikkan. Gitu ya? Iya, Nah, betul. yang berhak memberikan status ini naik, nah barangkali Menteri Lingkungan Hidup mau dengerin nih. Nah, coba Mas, pesennya gitu ke Menteri Lingkungan Hidup, ayo dong naikin gitu statusnya, jangan hanya bicara ekonominya saja. Gitu. Iya, betul. Barangkali bisa disampaikan. Ya, untuk pemerintah ya, sekarang monyet ekor panjang ini sudah memprihatinkan. Jadi ya lebih baik statusnya tuh dinaikkan. Jadi kita menyetop perdagangan dan perburuan juga. Seperti itu, dan tidak ada konflik lagi nantinya di masyarakat tentang monyet ekor panjang ini. Memang di dunia internasional kan dia sudah masuk dalam kategori rentan, bukan? Iya, iya. Kalau rentan tuh artinya seperti apa tuh, Mbak Aya atau Mas Lino bisa jelasin? Kalau Ini gimana sih? Senyum dulu. Kalau rentan berarti kan udah tahap apendik ya, Populasi. populasinya udah mulai berkurang, seperti itu. Iya, betul. Jadi harus sudah. Tapi katanya, saya Dan di Indonesia juga belum ada yang survei bahwa monyet ini overpopulasi, karena di pemerintahan sendiri, di BKSD atau di masyarakat, oh ini overpopulasi. Tapi belum ada data fix-nya bahwa dia overpopulasi. Kalau saya sendiri ini bukan overpopulasi, tapi rumah tempat dia hidup itu makin kecil, betul. hingga dia lari ke masyarakat. Seperti itu. Nah, ada nggak data saat monyet ini ke masyarakat, di alamnya ada nggak? Di habitat asal. Di habitat asalnya. Kalau nggak ada kan berarti dia memang itu aja gitu. Dia Nggak overpopulasi, makin kecil. Kecuali di hutannya ada, dilihat di hutannya ada, terus di masyarakat ada, mungkin itu overpopulasi. Tapi kalau misalnya di masyarakat ada, di hutannya nggak ada, berarti kan bukan overpopulasi, malah kecil. betul. Jadi Malah dikit, iya. mencari Seperti itu. Nih, saya mau nanya juga, mengingat perdagangan global monyet ekor panjang, Indonesia termasuk pengekspor yang besar ya? Iya. Belum ke sana juga. Tapi mungkin di datanya JSI besar juga ya? Besar. Besar. Sebesar apa ini? Sering menemukan dini. Iya, karena kita berapa kali ada laporan warga di Dago, di perumahan ITB itu ada investor ya, dia nyuruh orang Baduy untuk nangkepin itu dengan alasan konflik sama masyarakat gitu. Padahal itu monyet liar. Kenapa harus orang Baduy yang dipanggil? Karena dipakai mistik katanya. Oh gitu. Iya. Berarti ini bicara mistik lagi ya? Dalam kayak Untuk nangkep. iya ya, sobling ya. Gitu. Jadi monyet itu bisa digiring sama orang Baduy sampai akhirnya mereka kan biasanya pasang jerat tuh, jaring gitu kan. Dia lari ke situ dan itu tinggal diambil sama orang Baduy, dan itu dipilih. Yang dewasa enggak. Oh gitu. Iya. Jadi yang 3 kilo ke bawah yang diambil. Oh gitu, ada 3 kilo ke atas enggak. gitu ya? Iya. Nah itu yang besarnya di kemana ini tuh? Kalau enggak dilepas lagi atau dimakan sama orang Baduy. Berarti ini juga ada konsumsi. Iya. Karena ini barangkali ya teman. Atau dijual ke pasar burung. Di pasar Unpad ini ada yang jual minyak monyet, bener ya? Yang di sini pernah lihat nggak? Yang di PAUD. Jadi ada tuh yang jual
tengkorak monyet plus Hmm. minyak monyet gitu. Itu mistik juga ya? Mungkin gitu. Iya, kalau di masyarakat adat tertentu mungkin itu jadi kayak mistik. Mitos ya, Heeh, mitos. heeh. Karena belum ada riset Belum ada risetnya. yang berkaitan. Nah, berkaitan dengan perdagangan tadi, si investor ini nanti akan melepasnya ke luar negeri atau gimana? Keluar negeri biasanya. Saya dengar juga katanya selama COVID Indonesia ekspornya jadi gede. Iya. Paling Iya. banyak gitu ya. Dulu pas waktu kita disuruh evakuasi di Pupuk Kujang, karena ada konflik di situ di pabrik Pupuk Kujang itu. Nah, investornya ada. Ada. Ya untungnya kepala BKSDA-nya dia nggak mau. Akhirnya mempercayakan JSI untuk evakuasi monyet yang di Pupuk Kujang itu. Karena program kita kan 3R. Rescue, Rehab, Release. Gitu. Jadi akhirnya bala-balanya 3R lah Sobling. 3R. Kan 3R plus T. Trading nggak ada. Nggak boleh ya? Oke. Lanjut Mas. Yang tadi soal seberapa besar kalau kita bicara soal ekonomi, kenapa akhirnya pemerintah kita sulit untuk menaikkan status? Apakah karena ekonominya yang diterima oleh Indonesia juga besar? Nah, itu kurang tahu. Kita harus Bisa. lanjut gitu ya. Atau mungkin Mbak Eli ada gambaran gitu seperti itu tentang perdagangan ini? Kalau kuota tangkap toko saya Nggak ada ya. Kalau kuota tangkap sekarang apakah lebih kecil 2026 ini? Belum tahu juga ya. Iya. Kita mesti tanya sama teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup nih gitu. Oke, baik Sobling. Demikian tadi bincang-bincang kita, ngobrol, curhat kita soal bagaimana sih kondisi monyet ekor panjang ini begitu memprihatinkan di Indonesia. Jadi mungkin kita bisa dengar sekarang pesan apa yang akan disampaikan oleh tamu-tamu kita pada pertemuan kali ini tentang monyet ekor panjang. Monggo, dari mana dulu? Dari Bali? Iya, kalau dari saya yang jelas stop lah untuk kayak memelihara monyet ekor panjang, ya primata, karena selain merubah perilaku, kita juga sudah menghilangkan mereka dari habitat alaminya, menjauhkan dari induknya, dan juga ketika untuk hasil mengurangi konflik ya tentunya, karena hasil dari peliharaan itu akhirnya membuat monyet ekor panjang itu pada umumnya akan dilepas liarkan secara ilegal di area urban yang akhirnya mengakibatkan sebuah konflik dengan sesama monyet ekor panjang, dan juga selain itu membuat monyet ekor panjang itu mengalami penyiksaan dan akhirnya memunculkan agresivitas, ketergantungan, akhirnya orang-orang memberikan makan juga, pakan non alami yang membuat mereka ketergantungan, memunculkan agresivitas, dan selain itu juga sampah, sisa-sisa sampah, sisa makanan, sisa sampah yang hanya merusak area-area habitat alam monyet ekor panjang tersebut, yang akhirnya membuat tumbuhan-tumbuhan itu sulit meregenerasi tumbuhan untuk pakan monyet ekor panjang itu yang disediakan di alam. Itu, lihat tuh, masih pesennya aja sampai sedih begini, gitu. Saya jadi terharu, gitu. Oke, terima kasih loh Mbak Eli. Ayo, Dokter Aya dan Mas Nino, monggo satu-satu aja. Tidak usah memelihara ataupun memperjualbelikan satwa liar ya, karena mereka bukan hewan peliharaan, dan juga lebih banyak dampak buruknya buat manusia dan juga satwa tersebut. Zoonosis contohnya, dan juga mereka pasti akan tersiksa kalau kita pelihara gitu. Jadi stop, tidak perlu memelihara ataupun memperjualbelikan satwa liar. Ayo jaga alam kita, terus hargai juga ruang mereka. Nah, ini pesan dari dokter hewan yang sering menerima monyet ekor panjang hasil peliharaan dalam kondisi menyedihkan. Jadi jangan bangga dulu kalau aku tuh sayang loh sama monyet aku, jangan kayak gitu. Karena sebetulnya rasa sayang kita itu justru menyiksa mereka. Kayak gitu. Oke ya, silahkan Mas. Oke. Mas Lino. Oke. Kalau untuk saya sih jangan beli satwa liar dan melihara satwa liar.
Karena kalau kita membeli, perburuan makin meningkat. Betul. Akibatnya di habitat nanti kosong, Iya. punah deh. Oke. Ya. Terus mungkin satu lagi nih, kalau kita bicara jangan beli satwa liar, intinya jangan beli satwa liar. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah semakin merebaknya perdagangan satwa liar ini? Harus sering dia patroli di hutan-hutan lindung, di hutan cagar alam, karena pemburu itu memang lebih pintar. Tapi kita harus lebih pintar lagi dari pemburu. Itu dia. Itu intinya. Kita sebagai manusia itu harus lebih pintar, baik tidak memelihara dan menjaga alam kita. Oke, Sobling, sampai di sini dulu pertemuan kita di Hari Primata Internasional 16 Maret 2026. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.